warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan tentang gaya magnetik. 2. Menentukan gaya magnetik pada muatan yang bergerak. 3. Menentukan gaya magnet pada kawat berarus. Dan 4. Menentukan gaya magnet pada kawat sejajar berarus. Apabila dalam sebuah penghantar dialiri arus listrik, maka akan muncul medan magnet di sekitarnya. Bagaimana jika kawat berarus itu diletakkan dalam medan magnet? Jika kawat penghantar berarus diletakkan di sekitar medan magnet, maka pada kawat penghantar akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Mengapa disebut gaya Lorentz? Ya, karena yang menemukan adalah Lorentz. Konsep gaya Lorentz memberikan kontribusi yang besar diciptakannya peralatan listrik yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama yang menyangkut perubahan listrik menjadi energi gerak. Konsep gaya Lorentz mendasari beragam penemuan alat modern, di antaranya kipas angin, motor listrik, loudspeaker, alat ukur listrik yang menggunakan jarum penunjuk, dan maglev atau kereta magnetik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dasar-dasar gaya Lorentz atau gaya magnetik dalam 3 kondisi. Yang pertama, gaya magnetik pada muatan bergerak. Yang kedua, gaya magnetik pada penghantar lurus berarus. Dan yang ketiga, gaya magnetik pada kawat sejajar berarus. Mari kita mulai satu persatu. Gaya magnet pada muatan bergerak. Sebuah partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Beberapa eksperimen menunjukkan fenomena sebagai berikut. 1. Gaya magnetik sebanding dengan muatan partikel Q, kecepatan partikel V, dan medan magnet B. Artinya, semakin besar muatan partikel, semakin besar kecepatan partikel, dan semakin besar medan magnetnya, maka semakin besar pula gaya magnetik yang ditimbulkan. Arah gaya magnetik bergantung pada arah kecepatan V dan arah medan magnet B. Ketika partikel bergerak sejajar dengan medan magnet B, gaya magnetnya sama dengan 0. Perhatikan ilustrasi berikut. Garis ini menunjukkan arah medan magnet. 3 muatan, muatan positif, netral, dan muatan negatif bergerak searah dengan medan magnet. Maka, ketika partikel ini akan bergerak lurus. Artinya, tidak terjadi gaya Lorentz pada kondisi ini. Ketika partikel bergerak dengan kecepatan V, membentuk sudut theta dengan medan magnet B, maka gaya magnet yang terjadi akan tegak lurus pada arah kecepatan dan tegak lurus pula pada arah medan magnet. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa arah kecepatan partikel tegak lurus terhadap gaya magnetik dengan sudut 90 derajat dan arah kuat medan tegak lurus terhadap gaya magnetik dengan sudut 90 derajat.
Jika kecepatan membentuk sudut theta dengan medan magnet, besar gaya magnet sebanding dengan sinus theta. Dirumuskan F sama dengan B kali Q kali V sin theta. Arah gaya magnet atau arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan sebagai berikut. Ibu jari menyatakan arah kecepatan muatan, jari telunjuk menyatakan medan magnet, dan jari tengah menyatakan arah gaya magnetik. Sebuah muatan positif yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B, arah gaya magnetiknya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan ini. Arahkan jari jempolmu pada arah kecepatan, kemudian jari telunjuk pada arah medan magnet, maka arah gaya magnetnya adalah sama dengan arah jari tengah. Mari kita tentukan di mana arah gaya magnet pada persoalan berikut. Jika sebuah medan magnet keluar bidang, kemudian ada muatan bergerak V ke arah kanan, gaya magnetiknya bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Arahkan jari jempol searah dengan V, arahkan jari telunjuk searah dengan B, yaitu keluar bidang, maka arah jari tengah ini adalah arah gaya Lorentz, yaitu arahnya ke bawah. Apabila medan magnet B memasuki bidang, partikel bermuatan dengan kecepatan V ke arah kanan, maka arah gaya magnetiknya bisa kita tentukan dengan aturan kanan. Arahkan jari jempol searah dengan V, arahkan jari telunjuk searah dengan kuat medan B, yaitu masuk bidang atau menjauhi kita, dan arah jari tengah inilah yang merupakan arah gaya Lorentz. Sehingga arah gaya Lorentz atau gaya magnetik yang ditimbulkan adalah F. Berarah ke atas. Sebuah muatan ketika memasuki medan magnet B dengan kecepatan V akan mengalami gaya Lorentz. Medan magnet B masuk dalam bidang gambar, datanglah partikel dengan kecepatan V, dia akan mengalami gaya Lorentz sebesar F. Adapun gerak partikel selanjutnya digambarkan sebagai berikut. Ternyata partikel ini ketika memasuki medan magnet yang masuk bidang, dia akan membentuk lintasan jejak berupa lingkaran. Walaupun di sini digambarkan seperempat lingkaran saja. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh partikel ini adalah F sama dengan Q kali V kali B sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, V adalah kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, B adalah induksi magnetik dalam satuan Tesla, dan theta sudut antara V dan B. Karena sudut antara kecepatan partikel dengan medan magnet di sini adalah 90 derajat atau saling tegak lurus, maka sinus theta sama dengan sinus 90 sama dengan 1. Sehingga F sama dengan Q kali V kali B. Mari kita lihat kembali bagaimana lintasan partikel yang bergerak dalam medan magnet yang memasuki bidang. Partikel ini akan bergerak melingkar disebabkan karena gaya Lorentz dalam arah radial, maka partikel ini bisa mempertahankan dalam lintasan berbentuk lingkaran. Sehingga dia akan mengalami dua gaya sekaligus. Yang pertama adalah gaya Lorentz yang besarnya adalah Q kali V cross B, dan gaya sentripetal yaitu mv kuadrat per r. Kita bisa menyelesaikan persamaan kiri sama dengan yang kanan atau gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal, sehingga QVB sama dengan mv kuadrat per r. Kita bisa corek V-nya sehingga menjadi Q kali B sama dengan mv per r. Dari sini kita bisa mengetahui
besarnya jari lintasan yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet, yaitu R sama dengan mv per kb. Mari kita selesaikan soal berikut. Sebuah partikel alfa dengan massa 6,4 kali 10 pangkat min 27 kg dengan muatan sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Jika B besarnya 0,2 Tesla dan kecepatan partikel 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, maka tentukanlah jari-jari lintasannya. Kita akan mencari besarnya jari-jari lintasan partikel yang memasuki medan magnet dengan persamaan ini. R sama dengan M kali V dibagi Q kali B. Nilai M adalah 6,4 kali 10 pangkat min 27. Kemudian V-nya 3 kali 10 pangkat 5. Q-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom dan B adalah 0,2 Tesla. Kita masukkan bilangan ini, kemudian kita hitung bersama. 6,4 dengan 3,2 bisa disederhanakan, yaitu 2, kemudian 2 dengan 0,2 adalah 1, sementara 10 pangkat min 27 dikalikan 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 19 adalah 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya tinggal 3 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,03 meter. Gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Jika ada sebuah kawat lurus dialiri arus sebesar I, kawat ini memiliki panjang L diletakkan dalam medan magnet B dengan sudut antara I dan B adalah theta, maka dia akan mengalami gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz adalah F sama dengan L kali I cross B. I cross B adalah IB sin theta, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan L kali I kali B sin theta. Persamaan ini lebih lazim untuk disebutkan sebagai F sama dengan B kali I kali L sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz satuannya Newton, I adalah kuat arus, B induksi magnetik dengan satuan Tesla, dan theta adalah sudut antara I dan B. Jika I tegak lurus dengan B, maka sudut theta besarnya 90 derajat. Karena sin theta atau sin 90 sama dengan 1, maka persamaan ini bisa dituliskan kembali menjadi F sama dengan B kali I kali L. Perhatikan gambar berikut. Seutas kawat berada di antara dua magnet yang memiliki induksi magnet 0,02 Tesla. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 4 ampere, tentukan besar dan arah gaya magnet yang bekerja pada kawat sepanjang 10 cm. Kita akan mencari besarnya gaya magnet yang bekerja pada kawat. Yang diketahui dari soal ini adalah B 0,02 Tesla, kemudian I 4 ampere, dan L adalah 10 cm atau 0,1 meter. Besar gaya magnet yang dialami oleh kawat adalah F sama dengan B kali I kali L. Sehingga kita masukkan nilai B, I, dan L 0,02 kali 4 kali 0,1 sama dengan 0,008 Newton. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat penghantar berarus dalam medan magnet adalah 0,008. Bagaimana dengan arahnya? Arah gaya magnet bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Kita lihat bahwa medan magnet akan berarah dari utara ke selatan. Ini adalah arah medan magnet, kemudian arah arusnya ke atas. Mari kita arahkan ibu jari ke arah atas, kemudian medan magnet ke arah kanan. Jari tengah menunjukkan arah gaya, sehingga gayanya adalah masuk bidang gambar.
Berikutnya, gaya magnet pada kawat sejajar berarus. Apabila ada sebuah penghantar berarus dialiri arus listrik, maka akan terjadi kuat medan magnet di sekitarnya. Kalau ada dua kawat penghantar, masing-masing akan menghasilkan kuat medan magnet di sebelah kiri dan kanan. Pada kawat pertama, medan magnet yang dihasilkan adalah memasuki bidang gambar yang ada di kawat penghantar kedua. Besarnya B1 adalah μ0I per 2πa. Kemudian kawat berarus 2 menimbulkan medan magnet B2 di kawat pertama, yaitu keluar bidang gambar. Besar V2 adalah μ0I per 2πa. Gaya magnet yang dialami oleh penghantar 1, kita lihat pada kawat penghantar 1 ada I1, kemudian B2 yang arahnya keluar. Sesuai dengan persamaan Lorentz, F sama dengan BIL. F di sini sama dengan B2 karena medan magnet yang ada di kawat 1 adalah B2, kemudian I-nya adalah I1 dan L. B2 sama dengan μ0I per 2πa, sehingga kita bisa menuliskan F sama dengan μ0I 2 per 2πa dikalikan I1 dikalikan dengan L. Nah, adapun arah gaya magnet yang dialami oleh kawat 1 adalah ke kanan. Arah ini ditentukan dengan aturan tangan kanan. Arahkan ibu jari ke atas sebagai arah I, kemudian arahkan jari telunjuk menjauhi bidang gambar, maka kita akan memperoleh gaya magnetiknya atau gaya Lorentz-nya adalah menuju ke kanan. Adapun untuk kawat kedua, gaya magnetiknya dengan cara yang sama bisa kita tentukan arahnya ke kiri. Untuk gaya Lorentz pada kawat sejajar, apabila dua kawat searah, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Apabila arah arus dalam kawat penghantar itu berlawanan arah, maka keduanya akan tolak-menolak. Adapun besar gaya Lorentz yang terjadi antara kawat 1 dan 2 adalah sama, yaitu F sama dengan μ0I1 kali I2 dibagi 2πa kali L. Setelah kita mempelajari tentang gaya magnet, mari kita lihat bagaimana penerapan gaya magnet dalam beberapa peralatan. Peralatan yang menggunakan prinsip gaya Lorentz atau gaya magnet adalah yang pertama, galvanometer. Galvanometer adalah komponen dasar ampermeter dan voltmeter. Pada galvanometer, besar arus atau tegangan ditunjukkan dengan gerak jarum penunjuk yang dipengaruhi oleh gaya magnetik. Gambar ini merupakan skema dasar galvanometer. Galvanometer terdiri dari lilitan kawat yang dialiri arus dan diletakkan dalam medan magnet permanen. Lilitan kawat ini ketika dialiri arus dan berada dalam medan magnet permanen akan muncul gaya Lorentz. Gaya Lorentz menggerakkan jarum galvanometer sehingga dia bisa menyimpang ke kanan. Supaya simpangan pada jarum galvanometer tidak terus-menerus, maka dipasanglah pegas dalam peralatan ini. Gaya pegas diatur sedemikian rupa sehingga besar simpangan yang ditunjukkan jarum penunjuk sebanding dengan gaya magnet yang bekerja dan tidak pernah melewati batas maksimum 90 derajat. Karena gaya pada kawat berarus sebanding dengan kuat arus yang mengalir, maka simpangan yang ditunjukkan jarum penunjuk ini dapat dianggap sebagai ukuran besar arus listrik. Kedua, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.
arus listrik mengalir melalui kumparan, maka timbul medan magnet induksi di dalam kumparan itu. Gaya tarik dan tolak antar magnet kumparan dengan magnet permanen menyebabkan kumparan berputar. Mari kita lihat gambar berikut. Ketika loop atau penghantar ini dialiri arus listrik, dia diletakkan dalam medan magnet permanen, akan terjadi gaya Lorentz. Di sebelah kiri, gaya Lorentz mengarah ke atas. Sementara arus pada sebelah kanan, dia mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Karena ada gaya Lorentz yang ke atas dan ke bawah, maka motor listrik ini kemudian bisa memunculkan gerakan melingkar. Penerapan gaya Lorentz yang ketiga pada bel listrik. Bel listrik yang sederhana memanfaatkan elektromagnet dengan inti besi yang dapat bergerak bebas. Jika tombol ditekan, maka rangkaian listrik menjadi tertutup dan arus mengalir melalui solenoid. Arus tersebut menyebabkan solenoida mengerjakan gaya magnet. Gaya magnet ini menarik inti besi ke dalam solenoida sehingga inti besi tersebut bisa memukul bel listrik. Setelah kita mempelajari tentang gaya magnetik dan penerapannya, marilah kita pertajam pemahaman kita tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik dengan menyelesaikan persoalan fisika tentang gaya Lorentz. Soal pertama, sebuah kawat lurus memiliki panjang 120 cm, dialiri arus searah 0,25 ampere. Bila ruang tersebut dipengaruhi medan magnet 0,5 Tesla dalam arah tegak lurus, maka gaya Lorentz yang dialami adalah. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa panjang kawat 120 cm. Kita jadikan dalam bentuk meter sama dengan 1,2 meter. Kemudian arus listrik 0,25 ampere, medan magnet 0,5 Tesla, dan gaya magnet yang bisa ditimbulkan oleh kawat berarus menggunakan persamaan F sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan nilainya 0,5 Tesla kali 0,25 ampere dikalikan 1,2 meter. Hasilnya adalah F sama dengan 0,15 Newton. Soal yang kedua, partikel bermuatan positif 0,4 kolom bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon dalam induksi magnet homogen yang besarnya 10 Tesla. Apabila gerak partikel bergerak sejajar dengan arah vektor induksi magnet, maka besar gaya yang dialami oleh muatan partikel itu adalah. Kata kuncinya di sini adalah gerak partikel sejajar dengan B atau dengan kuat medan. Maka sudut antara V dan B adalah 0 derajat. Sehingga sinus 0 sama dengan 0. Dengan demikian, besarnya gaya magnet yang dialami partikel adalah F sama dengan B Q V sin theta. Karena sin theta sama dengan 0, maka F-nya juga sama dengan 0. Soal yang ketiga, suatu partikel bermuatan 0,04 kolom bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 ampere. Jika jarak partikel dengan kawat 5 cm, laju partikel 5 meter per sekon, maka gaya yang dialami partikel adalah. Jika digambarkan posisi partikel kurang lebih seperti ini. Ini kawat berarus, dia berjarak 5 cm dan partikel bergerak sejajar dengan arah arus listrik. Kita akan menemukan besar gaya Lorentz yang terjadi pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet dengan persamaan F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Kita tahu bahwa medan magnet yang dikenai pada partikel ini berasal dari kawat berarus, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu
medan magnet di sekitar kawat berarus dengan persamaan B sama dengan μ0I per 2πa. Sehingga persamaannya untuk F sama dengan μ0I per 2πa kali Q kali V kali sin theta. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai μ0 4π kali 10 pangkat min 7. Kemudian I kuat arus ini adalah 10 ampere. Kemudian Q adalah muatan 0,04 coulomb. V adalah kecepatan atau laju partikel yaitu 5 meter per sekon, dan theta karena dia saling tegak lurus maka tetanya adalah 90 derajat dibagi dengan 2π kali 5 kali 10 pangkat min 2. Ini adalah jarak partikel terhadap kawat berarus. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 Newton atau 8 mikronewton. Soal yang keempat. Partikel bermuatan positif G bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnet konstan B melalui titik O seperti pada gambar. Arah medan magnet ke kanan. Setelah melewati O, besar gaya yang bekerja pada partikel adalah, kita perlu memberikan gambaran yang lebih jelas dalam persoalan ini. Arah V, dia membentuk sudut 60 derajat terhadap B. Ya. Sehingga kita bisa menentukan besarnya gaya Lorentz menggunakan persamaan F sama dengan Q kali V kali B sin theta. Karena sudutnya adalah 60 derajat, maka sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga gaya Lorentz yang terjadi adalah setengah akar 3 kali Q kali V kali B. Berikutnya yang kelima, sebuah kawat RS menembus medan magnet sepanjang 2 meter seperti pada gambar berikut. Kawat RS dialiri arus 5 ampere dan medan magnet 150 mT. Besar dan arah gaya Lorentz pada kawat RS adalah, yang diketahui dalam persoalan ini adalah panjang kawat yaitu 2 meter, kemudian besar arus 5 ampere, kemudian kuat medan 150 mT. Jika dijadikan dengan Tesla berarti 0,150 Tesla. Nah, gaya Lorentz yang terjadi adalah B kali I kali L. B-nya 0,15 Tesla, I-nya 5 ampere dan L-nya 2 meter. Sehingga kita kalikan semua hasilnya adalah 1,5 Newton. Arah pada gaya magnet ini bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari kita arahkan pada arah arus, yaitu menuju F. Kemudian kuat medan diarahkan keluar bidang, maka arah jari tengah menunjukkan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Dia akan berarah ke atas. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah yang D, 1,5 Newton arahnya ke atas. Soal nomor 6. Dua kawat A dan B diletakkan sejajar dialiri arus listrik masing-masing sebesar 10 ampere dan 8 ampere yang berlawanan arah. Kedua kawat terpisah pada jarak 5 cm. Besar gaya persatuan panjang yang dialami kedua kawat tersebut adalah, pada persoalan ini yang diketahui adalah kuat arus pada kawat penghantar A yaitu 10 ampere. Kemudian kuat arus pada kawat penghantar B 8 ampere. Keduanya terpisah pada jarak A 5 cm. Kita jadikan meter 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Besar gaya persatuan panjang
bisa ditentukan dengan persamaan ini. F per L sama dengan mu 0 IA kali IB dibagi 2 PA. Kita masukkan nilainya. F per L sama dengan mu 0, harganya 4pi kali 10 pangkat min 7, IA 10, IB 8, kemudian dibagi dengan 2pi kali A-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 330pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 10pi kali 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Kemudian untuk menentukan arahnya, kita perlu melihat bahwa kedua kawat sejajar ini berlawanan arah. Sehingga gaya yang ditimbulkan di antara kedua kawat ini adalah gaya tolak-menolak. Gerak dan masuk ke dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga lintasan berupa lingkaran yang berjari-jari 15 cm. Apabila ada partikel kedua bergerak dengan kecepatan 2,5 kali kecepatan partikel pertama dan jarak antara partikel pertama dan kedua adalah 10 cm, tentukan perbandingan massa persatuan muatan partikel pertama dengan partikel yang kedua. Yang pertama, kita perlu melihat yang diketahui di sini adalah R1, jari-jari partikel pertama adalah 15 cm. Kemudian kecepatan partikel kedua 2,5 kali partikel pertama. Kita tuliskan V2 sama dengan 2,5 V1. Kemudian jari-jari R2 atau jari-jari partikel kedua ini punya selisih 10 cm sehingga R2-nya sama dengan R1 ditambah 10 cm. Hasilnya adalah 15 ditambah 10 cm sama dengan 25 cm. Nah, kita tahu bahwa jari-jari lintasan yang dialami oleh sebuah partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet adalah R sama dengan MP per KB. Di sini yang ditanyakan adalah perbandingan antara M dan Q, sehingga kita bisa menuliskan M per Q itu sama dengan R kali B dibagi dengan P. Kemudian kedua persamaan kita bagi M1 per Q1 dibagi M2 per Q2 sama dengan kita masukkan rumus M per Q, yaitu R1 kali B dibagi V1 dibagi dengan R2 kali B dibagi V2. Dalam hal ini, medan magnet yang dialami oleh kedua partikel adalah sama, sehingga B-nya bisa kita sederhanakan. Sehingga perbandingan massa persatuan muatan antara partikel pertama dan kedua adalah R1 dibagi V1 dibagi R2 per V2, sehingga hasilnya R1 kali V2 dibagi R2 kali V1 atau V1 kali R2. Kemudian kita masukkan nilainya. R1 15, V2-nya 2,5 V1 dibagi dengan V1 dikalikan R2-nya 25. Ini bisa kita sederhanakan V1-nya, sehingga 2,5 dibagi 25 itu adalah 1/10 ya. Maka hasilnya 15/10, yaitu 3/2. Demikian materi tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Semoga bisa memperjelas pemahaman kalian tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.